Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa udalla wa azilla wa zalla wa udlima wa udlama aw ajhala yujala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas hafizakumullah, yang insyaallah selalu Allah jaga kita semua. Allah beri barakah, beri rahmat, rezeki lancar insyaallah, keluarga sakinah mawaddah rahmah, insyaallah dimudahkan ziarah Makkah Madinah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti. Karena itu semestinya bapak-bapak, ibu-ibu, mengalir dari jiwa kita rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Minimal Pak Ibu, wujud rasa syukur kita kepada Allah di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat terbaik kita, yaitu hamdalah alhamdulillah. Kok diam saja Pak? Masih hidup semua Pak ya? Ayo kita ucapkan kalimat terbaik kita, hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam salawat yang kita persembahkan untuk beliau, bapak-bapak, ibu-ibu, kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama saya memang terbiasa kalau ceramah kayak begini lebih senang berdiri, lebih senang tanya jawab nanti di awal-awal supaya komunikatif. Karena memang saya lihat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang baru pertama saya berada di sini, ternyata rata-rata madhab Al-Senderi semua. Jadi tahu madhab Al-Senderi Pak, golek senderan kabeh. Jadi sebenarnya ini masjidnya ini masya Allah luar biasa. Nikmat apa yang paling besar dalam hidup kita? Sehat ya, sehat. Terus apa lagi Pak, Ibu? Nikmat apa yang paling besar? Sehat, iman. Betul itu iman. Apa? Sujud. Oh, nikmat yang boleh sujud. Maksudnya bisa sujud itu Pak ya? Oh ya betul, masya Allah. Sebenarnya ketika ditanya nikmat apa yang paling besar dalam hidup, jawabannya itu mau macam-macam Pak ya. Orang yang dikejar-kejar hutang, guru besok nyaur, tiba-tiba ada yang nelpon, cek 1, 2, 3. Enak mana dengan tadi? Enak ini nih. Oke. Tiba-tiba ada yang telepon, utang yang wakil, kayak sok nyaur utang Pak. Tiba-tiba ada yang telepon, Mas, aku mimpi sampean di utang ya, tak bantu, tak bayari. Itu nikmat terbesar, betul tidak? Saat butuh untuk nyaur utang, ada yang nyaurin utang, itu nikmat terbesar. Ada orang yang kontrak bolak-balik Pak, gak punya rumah, setiap 2 tahun mesti pindah rumah, tiba-tiba ada yang nawarin rumah untuk ditempatin gratis, itu nikmat yang paling besar. Ada suami istri nikah 10 tahun, 15 tahun,
Ternyata juga nggak punya anak, tiba-tiba positif Pak istrinya. Itu nikmat yang terbesar, nggak salah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengajian ditanya nikmat apa yang paling besar dalam hidup, pasti jawabannya yang biasanya seneng ngaji, iman dan Islam, kan begitu ya. Nggak salah semuanya, tetapi bapak-bapak, kalau puncak iman yang tertinggi itu adalah keimanan, puncak nikmat yang tertinggi maksud saya adalah keimanan dan keislaman. Itu yang benar, saudara. Nikmat materi ya tidak salah sebagai sebuah nikmat, tapi puncak tertinggi dari nikmat dalam kehidupan kita adalah iman dan Islam. Tapi mana tapinya? Apakah kita bisa beriman kepada Allah tanpa ada yang mengenalkan Allah, Pak? Apa kita bisa berislam tanpa ada yang mengenalkan Islam? Sehingga kalau ada orang berkata kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, nikmat yang terbesar dalam hidup kita itu sebenarnya bukan iman itu sendiri, bukan Islam itu sendiri, tapi nikmat yang terbesar dalam hidup kita adalah kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pentas dunia ini. Karena bapak-bapak, laulan Nabi ma'araftu Rabbi. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak bakalan bisa mengenal Allah, betul tidak Pak? Tanpa Nabi Muhammad kita nggak akan pernah bisa ngaji Quran. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak pernah bisa mengenal sholat 5 waktu Pak. Semua itu gara-gara Pak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan dari generasi ke generasi sampai sekarang. Sehingga kalau ditanya nikmat apa yang paling besar dalam hidup ini, sudah tentu saudara jawabannya adalah kehadiran Nabi Muhammad di pentas dunia ini. Dan itu ada dalilnya. Saya kalau ngaji mesti pakai dalil Pak. Ono dalil bahwa nikmat terbesar dalam hidup kita itu adalah kehadiran Nabi Muhammad, itu ada dalil Pak. Nanti Bapak lihat surat Ali Imran 164. Surat apa Pak? Ibu? Ali Imran 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah menganugerahkan karunia kepada orang-orang yang beriman. Apa karunia yang Allah anugerahkan kepada orang yang beriman? Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah mengutus sosok rasul dari kalangan mereka yang mensucikan hati mereka, yang mengajarkan mereka al-hikmah, yang mengajarkan mereka Alkitab. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal dulu mereka sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Artinya setelah hadirnya Nabi Muhammad yang awalnya sesat Pak, menjadi terang benderang karena mendapatkan hidayah. Dari sini saudaraku, simpulan pertama dari surat Ali Imran 164, nikmat terbesar dalam hidup kita siapa Pak? Kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Patut nggak kita bergembira dengan nikmatnya? Patut nggak kita bergembira dengan sebuah nikmat? Pasti jawabannya patut Pak. Bahkan wajib kita bergembira dengan nikmat. Termasuk wajib bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diperintah oleh Allah dalam surat Yunus ayat 58. Kul bifadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, mestinya mereka semua bergembira. Bergembira dengan karunia dan rahmat Allah jauh lebih baik dari apa yang bisa mereka kumpulkan di dunia. Siapa yang dimaksud dengan rahmat Allah di surat Yunus ayat 58? Tadi Qori sudah baca Pak. Qori sudah baca surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad
kecuali engkau sebagai rahmat bagi alam semesta. Berarti posisi Nabi ini sebagai apa? Rahmat. Berarti Nabi itu sendiri adalah rahmat, Pak. Dan di surat Yunus 58 kita diperintah bergembira dengan sang rahmat. Dan rahmat itu sendiri siapa? Rasulullah. Sehingga maksudnya Yunus 58 bergembira dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak ngapunten, nggak usah terlalu diperuncing. Kalau ada saudara-saudara kita yang memperingati Maulid Nabi, itu bentuk bergembira, dan itu bagian dalilnya tadi adalah Ali Imran 164 sama apa? Surat Yunus ayat 58. Yang penting cara bergembiranya itu yang sesuai dengan syariat. Misalnya ngaji kayak begini, misalnya memahami sirah nabawiyah, itu cara bergembira yang harus kita lakukan, saudaraku. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kenal sama Hashim, Bu, Pak? Kakek ketiga Nabi Muhammad. Pernah dengar nama Hashim? Kakek ketiga Nabi Muhammad. Halo? Ini masih hidup semua, Pak, ya? Dijawab, Pak, biar saya nggak takut, Pak. Ada orangnya tapi nggak ada suaranya. Bapak kenal sama Hashim? Hashim? Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim. Berarti Hashim itu kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hashim itu, Pak, Ibu, Hashim itu punya anak namanya Abdul Muthalib. Kan begitu, Hashim punya anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak itu banyak. Di antara anak-anak Abdul Muthalib ada Abu Lahab, ada Abu Thalib, ada Al-Abbas, ada Hamzah, terus ada Abdullah. Yang paling ragil itu adalah Abdullah, yang kelak Abdullah ini akan nikah sama Aminah, lahir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti paman-pamannya Nabi seperti Abu Lahab, Abu Thalib, Al-Abbas sama Hamzah, itu pamannya Nabi. Perlu ibu bapak ketahui, pamannya Nabi sing paling sumuge, pakai W, Pak, sumuge, itu adalah Abu Lahab. Sedangkan pamannya Nabi yang paling miskin itu adalah Abu Thalib. Ini perlu dipelajari. Paman Nabi yang paling kaya siapa? Abu Lahab. Tapi paling pelit, suge tapi pelit ya Abu Lahab, Pak. Abu Lahab. Ono sing pamane Kanjeng Nabi paling miskin tapi paling dermawan. Siapa? Abu Thalib. Makanya nanti yang mengasuh Nabi Muhammad itu bukan Abu Lahab, tapi siapa? Abu Thalib, karena paling dermawan. Namun meskipun semua paman-pamannya memiliki karakter yang berbeda-beda, Pak, ada kesamaannya. Ketika Abdullah meninggal dunia, meninggalkan istrinya yang bernama Aminah yang lagi mengandung, yang di dalam kandungan Aminah itu ada sosok yang luar biasa. Semua paman-pamannya itu menjaga Aminah, Pak, termasuk Abu Lahab. Dan qadarullah, takdiri Allah, Ibu, yang pertama kali ngelihat kelahiran daripada Aminah itu justru paman yang paling pewelit, yang paling sugih, sinten? Abu Lahab. Jadi dari hari Senin, jadi perlu diketahui Ibu, Pak, tanggal kelahiran Nabi itu berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang menyatakan tanggal 8, ada yang menyatakan 9, ada yang menyatakan tanggal 12. Yang paling populer ya 12 Rabiul Awal. Nggak usah dipersoalkan. Tetapi sepakat para ulama bahwa Nabi Muhammad lahir di hari Senin dini hari menjelang subuh. Itu sepakat, gak ada perbedaan pendapat.
Sepakat. Dan yang pertama kali ngelihat ada cahaya di rumah Nabi Muhammad itu menjelang subuh adalah Abu Lahab. Makanya Abu Lahab ngomong sama budaknya. Budak Abu Lahab itu namanya Suwaibah. Siapa Pak, Bu? Suwaibah. Maka ngomonglah Abu Lahab sama Suwaibah. Suwaibah, coba parani ku omane Aminah kok koyok terang-terang ku apa padahal ya peteng. Diparani sama Suwaibah, Pak. Ketika masuk rumahnya Aminah, ternyata Aminah sudah proses melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan dalam kitab sejarah yang biasa orang NU baca itu kitab Diba. Cuman Diba itu kitab sejarah, Pak. Bukan kitab sholawatan, itu kitab sejarah. Cuman kadang dilakukan itu seolah-olah seperti sholawatan. Itu kitab sejarah. Wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu bil badri ka'annahu fil badri tamami, itu kan. Ka'annahu al badru fi tamami. Itu kata Syekh Al-Dibai bahwa Aminah saat itu dilihat oleh Suwaibah dalam kondisi melahirkan Nabi Muhammad SAW. Dan Aminah, Bu, melihat di rumah Suwaibah maksud saya, melihat di rumahnya Aminah itu ada perempuan yang lain yang membantu persalinan Aminah. Siapa yang membantu persalinan Aminah? Dialah seorang perempuan bernama Syifa, Ibu Syifa. Syifa ini ibu daripada Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau ada pertanyaan siapa bidannya Nabi Muhammad, maka Bapak Ibu lewat pengajian ini sudah ada ilmunya. Namanya siapa? Syifa. Siapa Syifa itu? Ibu daripada Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Kelak dia akan menjadi sahabat Nabi, bahkan menjadi sahabat Nabi yang paling kaya, Pak, di dunia ini. Karena Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia, dia meninggalkan cash flow harta sebesar 2.560.000 dinar, bukan US dollar, dinar. Kalau 1 dinar itu sekarang nilainya 5 juta, Pak. Jadi tinggal ngalikan 2.560.000 kali 5 juta. Itu kalkulator gak cukup, Pak. Saking sugihnya Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf punya ibu namanya Syifa. Syifa inilah yang membantu persalinan Aminah melahirkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bapak-bapak, Suwaibah langsung lari kembali ke tuannya. Seraya berteriak-teriak, "Tuan, ya Abu Lahab, anakmu lahir." Mohon maaf bapak-bapak, di kalangan orang Arab keponakan itu dianggap anak. Keponakan dianggap anak. Kayak di Padang, orang Padang keponakan itu juga dianggap anak. Seperti saya, Pak, saya dari Syam. Lihat, Pak, wajah saya Syam. Nama saya Muhammad Junaidi Sahal. Nama saya Junaidi Sahal. Saya dari Syam, Bu. Sampang, Madura. Itu kebanyakan orang-orang Syam, orang Sampang, Madura itu menganggap keponakannya itu juga sebagai apa? Anak. Di orang Arab juga begitu, Pak, keponakan dianggap anak. Maka Suwaibah lari-lari itu, "Ya Abu Lahab, anakmu lahir." Yang ditanya pertama kali sama Abu Lahab itu apa, Pak? Laki atau perempuan? Karena memang jenis kelamin itu di zaman jahiliyah itu menentukan apa? Grid atau hebatnya sebuah keluarga. Kalau banyak anak laki-laki itu keluarga hebat. Maka ketika Suwaibah mengatakan, "Anakmu lanang ya Abu Lahab," senengnya luar biasa. Saking senengnya, Pak, jubahnya Abu Lahab yang mahal tuh, Pak, itu dibuka dan dihadiahkan kepada Suwaibah. Padahal saya tadi sudah nyebut di depan, siapa tadi? Abu Lahab itu kaya tapi apa? Pelit, Pak. Lengono gara-gara senengnya sama kelahiran Nabi Muhammad, bersedekah jubahnya diberikan. Ayo kita berangkat bareng, nih jubah kawin untuk melihat anakku. Maka berdua, Pak, mendatangi rumah Aminah. Dan apa yang terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu? Nyampe di rumahnya Aminah, Suwaibah ini yang ngambil bayi Nabi, bayi Muhammad bin Abdullah. Terus mohon maaf disusoni, Pak.
Sehingga kalau ada pertanyaan, siapa perempuan pertama yang menyusui Nabi Muhammad? Itu adalah Suwaibah itu. Dan kelak Suwaibah inilah yang akan menjadi ibu susuan dari Nabi Muhammad SAW. Ini sejarah Pak, biar kita tahu. Dan ketika Abu Lahab melihat Suwaibah itu apa tadi? Suwaibah tadi nyusui Nabi Muhammad, Muhammad bayi. Seneng lagi itu yang namanya siapa? Abu Lahab. Saking senengnya Abu Lahab ngomong gini, Suwaibah, maukah kamu saya kasih hadiah? Aku bunga, aku seneng, hatiku seneng hari ini bahagia melihat kamu nyusui anakku pertama kali ini. Mau kamu saya kasih hadiah yang belum pernah kau pikir sebelumnya? Oh ya mau Tuhan. Baik, mulai hari ini kamu merdeka. Kan dia budak Pak. Tidak ada hadiah yang terbesar bagi seorang budak kecuali apa? Kemerdekaan. Tidak ada yang paling berharga bagi seorang budak kecuali apa? Kemerdekaan. Senang. Akhirnya Pak, mari kita lanjutin ceritanya ini. Ini saya kalau cerita Pak, tidak apa-apa kalau ada yang tidur Pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Karena memang orang kalau bercerita itu kadang-kadang apalagi ada AC itu kan. Yo turun. Tidak apa-apa. Saya nggak marah. Saya justru senang kalau ada yang tidur karena menunjukkan pengajian ini menghasilkan apa? Syakinatul qalbi, menghasilkan ketenangan jiwa. Karena orang bisa tidur itu nek gak tenang gak iso. Betul nggak? Wong nek iso turu, wong nek iso turu, itu berarti hatinya tenang. Makanya kalau pengajian tidur itu saya seneng, tidak apa-apa. Berarti memang pengajiannya itu ada hasil, ada manfaat, menghasilkan apa? Ketenangan. Iku nek sing turu 1-2 orang Pak. Nek turu kabeh Pak, sing masalah ustate, jok suwe-suwe ngajine, kan begitu. Pak, lanjut Pak, Ibu. Seneng kan akhirnya? Seneng hari demi hari, pekan demi pekan, sampai bulan demi bulan, nyampailah tahun bertahun Pak. Apa yang terjadi Pak? Awalnya senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad terima wahyu, usia Nabi 40 tahun, ya kan? Terima wahyu usia 40 tahun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat itu bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad menyampaikan Islam secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kan begitu kan? Secara apa singiden Pak? Karena belum ada izin dari Allah untuk terang-terangan berdakwah kepada masyarakat jahiliyah. Sampai usia 3 tahun kan, baru ada turun ayat fasda bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Berdakwalah terang-terangan seperti yang telah diperintahkan dan berpalinglah dengan orang musyrik. Maka Nabi pun akhirnya mengumpulkan manusia Pak, untuk mengumumkan beliau sebagai Nabi. Konon ada riwayat menyebutkan Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad mengumpulkan jamaahnya atau kaum musyrikin itu Pak di sisi Ka'bah. Saat itu Pak Sugeng, yang namanya Makom Ibrahim itu masih nempel. Jadi kalau sekarang kan Makom Ibrahim itu agak jauh dari sisi Ka'bah, ya kan? Ini Hajar Aswad, ini pintu, ini kan di sini Makom Ibrahim. Dulu Makom Ibrahim itu nempel dekat pintu itu, dulu nempel. Yang memindah itu adalah Umar bin Khattab, dipindah sama Umar lebih jauh daripada Ka'bah. Dulu nempel, disitulah Nabi naik supaya lebih tinggi. Makanya ceramah itu harus lebih tinggi, gitu kan ya. Supaya apa? Bisa melihat audiens. Nabi naik Pak. Nabi berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, hal tusaddiquni, apakah kalian percaya kalau saya katakan di balik bukit ini ada segerombolan pasukan berkuda hendak menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Maka semua saat itu bapak-bapak, ibu-ibu, semua berkata, percaya, percaya ya Muhammad, kamu nggak pernah berdusta kepada kami. Anta al-amin, engkau adalah al-amin. Siapa yang nggak percaya sama engkau percaya? Maka Nabi senang, ya terima kasih kalau kalian percaya. Now sekarang kata Nabi, i'lamu anni Rasulullah ilaikum.
Saya adalah utusan Tuhan untuk kalian, basyiran wa nadhira baina yadaykum, yang memberi peringatan kepada kalian. Apakah kalian percaya? Apa yang terjadi, Pak? Disinilah tragedi dimulai, Pak. Apa yang terjadi? Semua diam 1000 bahasa. Berbeda dengan yang tadi di awal, ya. Semua diam 1000 bahasa. Saat itu yang tampil adalah pamannya sendiri, yang paling pelit tadi itu, yang justru kelahirannya bergembira, justru dialah yang ngawali kebencian itu. Dia tampil, Pak, dia berdiri dan dia maju berhadapan dengan Nabi. Dia tunjuk wajah Nabi dengan telunjuk, memang nggak sampai nyentuh, Pak, tapi nuding-nuding wajah itu, Bu, itu bentuk penghinaan. Seraya berkata, "Ya Muhammad," sambil wajahnya itu ditunjukkan ke wajah Nabi Muhammad. Maksud saya telunjuknya itu ditunjukkan kepada wajah Nabi Muhammad. "Ya Muhammad, alihada jama'atana." Begini, Pak. Kalau bahasanya begini, gara-gara ini kamu mengumpulkan kita semua, ya, hancur kamu lama, tabban laka. Bahasa Arabnya hancur itu tabban, Pak. Tabban laka, hancur kamu Muhammad, antek kamu Muhammad. Itu dihina. Dan Pak, tidak ada yang berani, Pak. Tidak ada yang berani membela Nabi saat itu. Siapa yang berani? Pertama masih sedikit. Yang kedua, sing ngamuk ini siapa? Pamane Nabi dewe. Berarti kan ini urusan keluarga. Jadi mereka sudah diam semua. Tapi yang marah siapa, Pak? Allah Azza wa Jalla Jalal. Allah, Pak. Maka turunlah firman Allah surat Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Kan tadi kan siapa? Abu Lahab ngomong tabban laka, kan begitu kan? Celaka kamu ya Muhammad. Langsung dibalas sama Allah, Pak, dengan turun tabbat yada abi lahab wa tabba. Sing hancur itu tangane Abu Lahab, dan kala Abu Lahab kabeh hancur. Begitu tuh turun surat itu, sing hancur tangane Abu Lahab. Lanjutan ayatnya apa? Tabbat yada abi lahabi wa tabba aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Kalau itu terjadi, hancur tangannya, hancur tubuhnya. Kalau itu terjadi, maka kekayaan Abu Lahab dan usahanya nggak ada gunanya lagi. Saya selanaron dzata lahab, maka dia akan masuk neraka yang apinya bergejolak. Dan ternyata istrinya Abu Lahab pun ya dielok-elokna di surat itu, Pak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, bojone Abu Lahab pun nanti masuk neraka. Gara-gara itu, Bu, Pak, istrinya Abu Lahab marah. Saya ingin tanya, Pak, tadi surat Al-Lahab ya, itu turun tahun keberapa tadi? Masih ingat? Tadi berarti Nabi usia 43, berarti tahun ketiga kenabian, kan begitu? Turun surat Al-Lahab tahun ketiga kenabian. Sedangkan Abu Lahab itu meninggal tahun kedua Hijriah. Ayo dihitung, Pak. Nabi itu dakwah, Bu, berapa tahun? 23 tahun. Tak jawab ya, ben gak suwe ya. 23 tahun. Dibagi dua wilayah, Mekah sama Madinah. Di Mekah berapa tahun Kanjeng Nabi? 13 tahun. Berarti di Madinah berapa? 10 tahun. Kalau Abu Lahab itu matinya tadi tahun kedua Hijriah, berarti maksudnya tahun kedua di Madinah. Berarti turunnya surat Al-Lahab sampai matinya Abu Lahab itu selisih berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Itu kan menunjukkan mukjizat, kan? Wonge gurung mati, wis diberitakan mati. Dan mati ini kaya apa dijelaskan di surat Al-Lahab, tangannya hancur. Dan kelak, saudaraku, seperti itu 12 tahun kemudian. Tapi selama 12 tahun sing jenenge bojone Abu Lahab kudu ngamuk-ngamuk. Ibu tahu? Bu, tahu nggak siapa nama istri Abu Lahab? Ibu Lahab.
Paling gampang jawabnya apa? Bu Lahab. Atau Nyonya Lahab, Umi Lahab. Iku sing gak ngerti ya Bu ya. Perlu ibu bapak ketahui, ini belajar sejarah. Saya kasih tahu, nama asli Bu Lahab itu adalah Aura Kasih. Gak pakai kasih Pak, gak pakai kasih. Aura binti Har. Jadi Aura itu nama istrinya Abu Lahab. Ngamuan Pak. Sampai saking ngamuknya ketika turun surat ini ya, Abu Lahab itu Pak ngambil batu tuh, golei Nabi. Terus nemoni Abu Bakar lagi sendirian di Ka'bah, di dekat Ka'bah. Diparani itu. Koncomu ndi, kurang ajar, keponakan kok kurang ajar. Aku guru mati, bojoku guru mati, maksudnya Abu Lahab. Wes diberitakan hancur, udah diberitakan masuk neraka. Mana itu? Abu Bakar saat itu bingung kan, ini kan bule Kanjeng Nabi itu. Maaf, Aura ngelihat saya sendirian apa ada orang lain? Kamu jangan macam-macam, aku ngelihat kamu sendirian. Ya diem bingung Abu Bakar, karena ternyata Abu Bakar nggak sendirian. Maka ketika Aura ini pergi, ambek gobaktu, pergi golain Nabi Muhammad. Abu Bakar tanya ke sampingnya, ada orang ternyata di samping siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, dia nggak melihat kamu ya Rasulullah? Ya, tadi Jibril turun menutup mata dia sehingga nggak bisa melihat saya, dan sampai matinya pun nggak bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Itu saudara. So, Bun, tahun keberapa tadi matinya Abu Lahab? Tahun kedua Hijriah. Dan tahu nggak matinya kayak apa? Tangannya merotoli. Situ, kupingnya merotoli, penyakit lepra kalau bahasa kita ya, hidungnya merotoli, sampai akhirnya tergeletak mati dalam kondisi yang menjijikkan. Sahabat-sahabat gak wani ngubur, dibiarkan Pak sampai mambu. Karena mampu gak kuat, mau gak mau harus dikubur, tapi caranya unik. Jadi kuburannya digawe dhisik, jenazah kayak gini ini disodok pakai kayu panjang, jadi nggak mau ngedeket. Terus disodok, masuklah ke situ, dipendem. Konon Pak, sampai sekarang katanya, saya belum pernah ke sana, itu kuburannya masih berbau itu Abu Lahab. Ini gara-gara membenci Nabi Muhammad. Perhatikan Pak, lanjutan cerita ini. Tadi kan tahun kedua ya, tahun kedua wafat ya, Hijriah. Setahun setelah beliau wafat, saudara yang lain, paman Nabi yang lain, namanya Al-Abbas. Tadi kan ya, Al-Abbas, Hamzah, ya kan? Abu Talib sudah meninggal dunia itu. Ketika Nabi ke Madinah sudah meninggal dunia. Yang masih hidup itu Al-Abbas, paman Nabi, sama Hamzah bin Abdul Muthalib. Tapi nanti Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal pada waktu perang Uhud. Tinggallah Hamzah. Tinggallah Al-Abbas. Nah, dalam riwayat Sahih Bukhari saya sebutkan, Al-Abbas ini bermimpi ketemu Abu Lahab. Ini yang menceritakan Urwah bin Zubair, dinukil oleh Sahih Bukhari. Itu diceritakan bahwa Al-Abbas ini mimpi ketemu siapa tadi? Abu Lahab. Ditakoi ambe Al-Abbas, apa kan dulu nih berarti toh, ya apa kabar Muhammad? Ya segini ki aku ya bener Muhammad itu bener keponakan kita, gitu bahasanya Pak, kurang lebih aku disiksa. Tapi ini tiap hari Senin iku keluar dari jari telunjuk dan jari ibu itu air sedikit, itu saya ngecup air itu untuk menghilangkan dahaga. Itu cuma ono dino Senin. Setelah itu sudah saya nggak ada apa-apa lagi, saya dibakar luar biasa. Artinya tiap hari Senin si siapa tadi? Abu Lahab menerima keringanan siksa dengan hanya setetes dua tetes air yang keluar. Itu bentuk penghargaan siapa? Allah kepada siapa? Abu Lahab. Gara-gara bunga Pak, gara-gara senang dengan kelahiran siapa? Nabi Muhammad SAW. So, kalau seorang kafir kayak begitu, yang kafirnya diabadikan dalam surat Tabbat, yada Abi Lahab, itu ternyata
dalam hidupnya benci sama Nabi Muhammad, ketika dewasanya Nabi Muhammad ternyata dihargai tiap dino Senin gara-gara senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bayangin kita Pak, yang mulai bayi kita nggak pernah benci Nabi Muhammad, betul kan? Kita selalu gembira dengan Rasulullah. Insya Allah Pak, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad dan bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ayo bapak-bapak, cintai Nabi Muhammad Pak. Jangan hanya peringatan ini toh terus ya mari ngono ya gak sholat, itu jangan Pak. Ayo kalau bisa mencintai Nabi Muhammad dengan 3 hal. Dengan berapa Pak? 3 hal Bu, berapa? 3. Yang pertama, ayo kalau bisa tegakkan syariatnya Nabi Muhammad. Sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad nek iso dilakoni, monggo. Ya, itu bagian pada bentuk apa? Kita mencintai siapa? Nabi Muhammad. Niru Kanjeng Nabi, karena min syartil mahabbah mutaba'atul habib. Di antara ciri orang mencintai adalah mengikuti apa yang dicintai. Bapak Ibu cinta sama Nabi? Oh enggak semangat Pak. Cinta sama Nabi Bu Pak? Begitu dong. Nabi senang kalau jenengan cinta. Apa tadi syaratnya mencintai Nabi? Mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Ibu Bapak siap nggak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi? Siap deh. Mirip-mirip atau persis Bu? Saya ulang. Ibu cinta sama Nabi? Bapak cinta sama Nabi? Mau menegakkan syariat? Mau melakoni apa yang diajarkan oleh Nabi? Mirip atau persis? Persis? Wih, keren ini. Bener nih Pak, persis Pak ya? Saya mau cerita Pak ya. Mau cerita, baru nanti jawab jenengan. Nabi suatu saat sholat malam di rumahnya Ummu Salamah, istri beliau. Terus keponakannya, sepupunya ikut. Siapa sepupunya? Ibnu Abbas. Delok Nabi sholat malam, dielok Pak. Awalnya Ibnu Abbas sholatnya di sini, di sebelah kiri. Nah dari riwayat hadis itu, ya kan? Di sebelah kiri. Sama Nabi dipindah kan, seret. Kupingnya di sini sebelah kanan, dan ini menjadi pelajaran sunnah bahwa kalau berdua makmum harus ada di sebelah kanan imam. Dan ini juga jadi pelajaran, boleh sekali-kali sholat malam berjamaah. Ini kan dalilnya, ini sahih ini kan hadisnya. Taruhlah di sini sama Nabi sholat, pimpin ikut Nabi Pak Ibnu Abbas, baca Al-Fatihah. Bacanya Nabi ini Al-Fatihah Pak, itu benar-benar sunnahnya Nabi itu muddan itu ada jeda Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mandek. Ar-Rahmanir Rahim, mandek. Maliki Yaumiddin, mandek. Oh no Pak bacanya gak disambung apa, meskipun sah ya disambung. Saya Pak pas kalau terawih ya, saya itu diundang. Saya ini S1 saya tambak beras. Tambak beras itu NU Pak, NU. Saya itu NU. Tapi S2 saya Syariah Muhammadiyah. Jadi saya ini blasteran Muhammad NU. Saya ngundang saya, masjid itu yo kabeh ngundang saya. Toko NU yang ngundang, Muhammadiyah yang ngundang, Salafi, Masjid Salafi yang ngundang. Nah, artinya coba lihat bacaan Nabi Muhammad kayak apa ketika ngimami Ibnu Abbas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mandek. Ar-Rahmanir Rahim, mandek. Terus setelah waladdallin, amin. Ya, Nabi baca setelah itu surat Al-Baqarah Pak. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Terus baca itu. Pikirnya siapa? Ibnu Abbas. Paling separuh surat Nabi ruku. Sampai separuh Al-Baqarah lanjut Pak. Nabi gak ruku-ruku Pak. Paling itu Al-Baqarah mari, Nabi ruku. Itu artinya Ibnu Abbas ngomong-ngomong. Cerita Ibnu Abbas. Ternyata sampai Al-Baqarah mari Pak, yo gak berhenti, gak ruku, lanjut surat Ali Imran.
Ibnu Abbas pikir paling kok separuh Ali Imran Nabi ruku. Gak ruku-ruku. Lanjut sampai Ali Imran mari. Ya gak ruku-ruku Kanjeng Nabi sampai surat An-Nisa, Pak. Baru seperempat surat An-Nisa, separuh surat An-Nisa baru Nabi ruku, Pak. Coba dihitung, Pak. Al-Baqarah ada berapa juz? 2 juz setengah kan? Kalau saya baca normal, Pak, yang baca cepat ya, 1 juz itu saya setengah jam. Nggak nyampe 1 juz itu kalau cepat, Pak. Berarti kalau 2 juz setengah itu berarti 1 jam seperempat. Terus Ali Imran sendiri kan 200 ayat. Itu 1 juz sekian. Itu sekitar hampir 1 jam, Pak. Jadi total Nabi itu baca, kalau hitungan kita itu 2 jam. 1 rakaat. Bapak cinta sama Nabi? Mau ikut Nabi persis atau mirip-mirip saja, Pak? Sekarang berubah mirip. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kita punya niat apa ngikutin sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan, itu yang pertama syariat. Yang kedua, Pak, banyakin sholawat, Pak. Bentuk cinta kepada Nabi. Banyakin sholawat, karena sholawat itu bisa membuat kita semakin dekat dengan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu bisa memberikan manfaat yang banyak, Pak. Nah, cuman yang jadi beda nang Indonesia ini ono akhiran an, Pak. Itu pasti beda. Sholawat sama ini akhiran an, sholawatan. Itu jadi beda. Kalau tahlil, itu kan jadi beda. Nek tahlil Muhammadiyah ya tahlil. Tahlil itu apa? Halala yuhallilu tahlil. Apa tahlilan itu? Mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi ini akhiran an, Pak, nang Indonesia. Sholawat jadi sholawatan, akikoh jadi akikohan, berkah menjadi berkatan. Nang Indonesia ini akhiran an itu mesti konotasi ini mangan-mangan, rame-rame. Itu kemudian jadi debatable, gitu loh, Pak ya. Nek sholawatan semua sholawat, karena sholawat itu syariat, Pak. Al-Ahzab ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, cuman pun ada sholawat yang macam-macam. Nah, monggo jenengan mau diamalkan, enggak usah saling mencaci maki, karena semua punya dalil, Pak. Itu yang kedua, sholawat. Yang ketiga terakhir, kalau bisa, Pak, kita harus mengenal jauh lebih dalam Nabi Muhammad SAW dengan membaca sirahnya. Karena begini loh, Pak, Bu, mencintai seseorang yang kita nggak kenal sama mencintai orang yang kita kenal banget, keluarganya, anak-anaknya, suami atau istrinya, pasti jauh lebih dalam kita mencintai seorang yang kita kenal, betul nggak ya? Maka mari Ibu, Pak, mumpung di bulan Maulid, Rabiul Awal, kita punya program planning, yaitu ngaji sirah nabawiyah, kan? Biografi Nabi. Saya umum mawon, Bunda, saya umum. Coba, Pak, Bapak hafal nggak nasabnya Nabi Muhammad? Tiga saja, tiga ke atas. Coba. Tadi kan sudah Muhammad bin Abdullah, terus bin Abdul Muthalib, terus bin Hashim. 3 saja. Nek iso sampai 30 le apik, Pak, ya kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'aib bin Ka'ab bin Lu'aib bin Ghalib bin Fikhir bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adan bin Udad bin Muqawim bin Nahur bin Ta'irah bin Ya'rubah bin Yasjubah bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Coba diulang, Pak. 3 aja. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kita kenal berapa putra-putranya Nabi? Ada berapa, Pak? Wis tak jawab aja langsung 7. Sing wedok ada berapa? 4. Yang laki ada berapa? 3. Yang dari rahimnya, semua dari rahim Khadijah, Pak. 1 saja itu dari rahim Maria Kiptiah, yaitu anak laki-laki paling ragil yang bernama Ibrahim, saudara. Kita kenal
siapa istri-istrinya Nabi, kita kenal, minimal kenal Pak. Siapa istri Nabi? Aminah. Terus siapa Aminah yang menyusui setelah Aminah? Suwaibah. Terus setelah Suwaibah siapa yang menyusui? Halimah Sa'diyah. Kita kenal seperti itu. Insya Allah semakin membuat dan menambah cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Semakin kita jatuh cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata mencintai Nabi dengan 3 hal Pak, membuat kita, ibu, bapak semua bisa kumpul bareng sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Ibu, boleh nggak aku minta sesuatu Bunda? Pak, boleh je? Bapak, Ibu nanti kalau masuk surga, kok diem ya? Gak ada yang amin? Mas kasep Pak, malaikat itu naik Pak. Saya ulang lagi Pak ya doanya. Bapak Ibu nanti kalau masuk surga, nanti kalau Bapak nggak ketemu saya di surga, tolong cari saya Pak ya, itu permintaan saya. Siap Pak ya? Siapa tahu Pak, saya ada di kamar sebelah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan ngajak bareng-bareng jenengan juga bersama ketemu sama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nas'aluka ya Allah wa natawassalu ilaik bi jahi nabiyikal mustafa wa habibikal mustafa anta ja'ala lana min kulli dzikrin makhraja min kulli hammin faraja min kulli bala'in afiya ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.